Mending kalau doa, nggak doa. Ayolah, itu. Ayo, lebih. Enggak aktif emang nomornya.
Halo, Salam Naposo. Shalom, Mama. Kita mulai ibadah tepatnya kira-kira pukul berapa? Bentar Halo? lagi mulai Amang. Ini siapa MC kita hari ini? Baba ya. Shalom Amang, kita mulai jam 17.30 ya Amang. MC-nya ada Desi sama Juli Amang. Ya, MC-nya Lagi dua kita orang. mulai ya, teman-teman. Siapa MC-nya? Jadi ada Karina, ada Erika, siapa yang MC? Halo Erika, Iya, Mang. MC kita siapa? MC-nya di gereja, Mang. Desi sama Juli. Itu di gereja. Yang sana itu ya, Iya, Mang. yang berdiri sono. Iya, Mang, betul. Kayak mau berpesta, pesta apa dia? Pesta Manguli, Duk Muli. Halo MC. Kok nggak kedengar? Iya, Mang. Kayaknya nggak kedengeran kalau yang di gereja. Shalom semuanya. Halo MC. Shalom Mama. Shalom untuk teman-teman kita yang ada di rumah yang sedang menyaksikan ibadah kita kali ini melalui Zoom dan live streaming YouTube. Selamat datang di ibadah pembukaan Remaja Naposo AKBP Serang 2021. Gimana kabarnya hari ini? Waduh, puji Tuhan ya teman-teman, dan kami semua berharap kondisi teman-teman semua dalam keadaan yang sehat. Oh ya teman-teman, kami mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah menyempatkan waktunya untuk menonton atau menyaksikan ibadah pembuka Parahyon Remaja dan Aposo HKBP Serang pada hari ini. Nah sebelumnya, udah kenal belum nih sama pembawa acaranya? Kayaknya belum deh Kak, kayaknya Waduh. masih banyak yang belum kenal sama kita. Yuk kita kenalan lagi aja yuk. Oke boleh. Perkenalkan, nama aku Juliana Borusi Hombing. Aku dari Naposo Bulung HKBP Serang dan partner MC-ku. Halo semuanya, aku Desi Borusyotang, aku dari Remaja. Teman-teman yang belum kenal sama kita, boleh kenalan lebih lanjut lewat DM Instagram ya. Puji Tuhan ya Dek, meskipun acara kita kemarin sempat nih diundur karena pandemi COVID, tetapi sekarang masih bisa dilaksanakan melalui ibadah online. Betul banget Kak, meskipun acara kita ini diundur dan pandemik masih berlanjut, tapi tidak mengurangi antusias teman-teman semua untuk memuji dan memuliakan Tuhan bersama kita Kak. Bagus. Nah teman-teman, kita nggak bosan-bosan untuk mengingatkan teman-teman semua untuk mematuhi protokol kesehatan dengan cara 3M, mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak. Dan teman-teman yang di rumah juga diharapkan untuk tidak menonaktifkan mic-nya dan tidak spam pada kolom chat agar tidak mengganggu berlangsungnya acara kita kali ini. Dek, tema ibadah kita kali ini apa sih? Aku lupa deh. Kakak parah banget. Padahal tema kita kali ini sweet banget loh, tapi kakak nggak tahu. Tema kita itu kasih yang mempersatukan, yang diambil dari perikop Kolose 3 ayat 14 Kak. Waduh, makasih ya Dek udah diingetin. Nah teman-teman semua, diharapkan teman-teman dapat mengikuti ibadah ini hingga selesai nanti. Dan kami mengingatkan nanti akan ada mengumpulkan persembahan via online dan dapat ditransfer via Dana dan rekening BCA. Nomor rekeningnya sudah tertera di layar YouTube dan Zoom. Sebelum memulai ibadah, mari kita siapkan hati dan pikiran kita saat teduh dimulai.
Amin. Saat teduh selesai. Berkat kasih serta perlindungan senantiasa Tuhan berikan bagi kita semua. Kita turut bersukacita atas kasih-Nya yang tiada berkesudahan. Saat ini, walaupun situasi kita terbatas, tetapi Tuhan masih memampukan serta mempersatukan kita di dalam kasih-Nya untuk melaksanakan ibadah Parheon. Maka dari itu, percayalah dan bersukacitalah kita, serta perihalalah kesatuan roh dalam damai sejahtera. Mari kita angkat pujian dari buku nyanyian nomor 650, kasih-Nya mempersatukan ayat 1 dan 2. Marilah kita bersatu di dalam doa. Bapa yang Maha Kuasa, Bapa yang terkasih, Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu Tuhan atas berkat dan rahmat-Mu yang telah Kau limpahkan kepada kami. Tuhan Yesus, di sini kami memulai ibadah pembuka Parheon Remaja dan Napo Sebulung HKBP Serang. Engkaulah Tuhan yang memberkati acara ini dari awal hingga akhir dengan lancar. Ya Tuhan Yesus, berikanlah kami kesehatan, berikanlah kami rezeki, agar kami dapat berkumpul dengan saudara-saudara seiman kami dalam keadaan yang sehat. Tuhan, pulihkanlah negara kami ini dari pandemi COVID-19. Kami rindu Tuhan, di mana kami bisa bertemu dengan saudara seiman kami untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Tuhan, kami adalah manusia yang berdosa, ampunilah segala dosa dan kesalahan kami. Seluruh hidupku, semua yang ada padaku, ku persembahkan padamu. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan serta menyambut kehadiran Tuhan dengan Roh Kudus di tempat ini dengan bernyanyi nomor 9, Ku puji kasih setiamu, ayat 4.
Dipersilakan kepada Amang untuk khotbah. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus Raja Surga, kiranya memelihara dan memberkati semua umat-Nya. Amin. Firman Tuhan dalam ibadah pembukaan Paraheo Naposo Bulung hari ini, kita ambil sesuai dengan tema Paraheo Naposo Bulung dari kitab Kolose pasal 3 ayat 14. Saya bacakan satu ayat, demikian bunyinya. Dan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Demikianlah firman Tuhan. Untuk Naposo Bulung dan remaja, Horas. Salam. Shalom. Shalom, Mamang. Ya, hari ini kita bersuka cita karena sudah 2 tahun ini, yang jelas 1 tahun yang lalu tidak ada kegiatan yang demikian karena ulah si corona. Nah, puji Tuhan hari ini walaupun dalam situasi kondisi yang sangat berbeda dengan tahun-tahun lalu, namun kegiatan ini dapat kita laksanakan dengan hikmat dan dengan sukacita. Untuk itu, melalui ibadah hari ini, kami akan menyampaikan beberapa hal yang sangat penting dalam Naposo Bulung dan remaja di tengah-tengah gereja kita. Sesuai dengan firman Tuhan yang menjadi khotbah ataupun renungan kita, pertama-tama itu pembangunan, kesatuan, dan persatuan. Ya, ada pepatah mengatakan kalau laba-laba bersatu maka mereka akan sanggup mengikat seekor singa. Ya, bayangkan kalau laba-laba bersatu maka mereka dapat mengikat seekor singa. Salah satu ciri khas yang sangat diutamakan di sana adalah kesatuan dan persatuan. Satu-satunya untuk dapat membangun sebuah organisasi, membangun sebuah negara, dibutuhkan tiang penyangga adalah kesatuan dan persatuan. Kita harus lihat beberapa tahun yang lalu, kalau kita mundur, bahwa tahun 1929, tepatnya 28 Oktober, di situ ada peristiwa yang sangat besar yang membangun cikal bakal berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia, itu Sumpah Pemuda. Negara ini dapat bangun, negara ini dapat berdiri tidak terlepas dari kekuatan pemuda di tengah-tengah bangsa kita. Karena begitu lahirnya Sumpah Pemuda, maka negara ini bersatu padu dan tahun 1945 dapat berdiri dan merdeka dari penjajahan dengan semangat juang dari pemuda yang diikrarkan dalam Sumpah Pemuda. Nah, pemuda HKBP adalah bagian dari pemuda bangsa ini. Pemuda HKBP adalah bagian integritas yang tak terpisahkan dari seluruh pemuda bangsa dan negara Indonesia. Karena pemuda-pemudi negara kita telah menetapkan kesatuan tanah air Indonesia, berbahasa satu dan bernegara satu.
itu kita ikut ambil bagian dalamnya. Maka sebagai bagian dari warga pemuda di tengah-tengah bangsa kita, pemuda HKBP harus ikut bertanggung jawab untuk menjunjung tinggi kesatuan dan persatuan bangsa kita. Nah, ini perlu kita garis bawahi. Karena negara ini dapat berdiri hanya dibangun dengan kesatuan dan persatuan. Dan pemuda HKBP sejak berdirinya negara ini, bahkan sebelum berdiri, dalam Sumpah Pemuda tahun 1928, sudah banyak sumbangan-sumbangan dari Jong Batak. Itu dulu disebutkan dengan Jong Batak, Jong Java, Jong Sumatera, artinya pemuda Batak. Dalam panitia pembentukan Kongres Pemuda tanggal 27-28 Oktober 1928, dibentuk panitia. Salah satu panitia yang top, yang menjadi inti di sana, menjadi bendahara dalam penyelenggaraan Kongres Pemuda itu adalah orang Batak. Kalian mungkin belum teliti sejarah. Ada ketua, ada sekretaris, ada bendahara, wakil ketua, dan di situ hadir 700 orang mewakili pemuda seluruh Nusantara. Waktu itu belum ada Indonesia, yang ada Nusantara. Dan panitia inti salah satunya adalah pemegang itu sebagai bendahara, yaitu Jong Batak. Marganya kalian cari sendiri di sejarah. Saya kasih tahu. Ada marganya di sini, nanti terlalu bangga kalian. Apa itu? Oh, bangga kami, gitu kan? Jadi Amang nggak kasih tahu siapa marga, tapi itu orang Batak. Bayangkan bahwa di negara ini sudah begitu turut ambil bagian jauh-jauh sebelum merdeka, bahwa pemuda Batak turut ambil bagian dalam rangka pembentukan negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, untuk itu apa yang mau kita katakan melalui khotbah hari ini dalam Parheheon Naposubulung hari ini dengan remaja, dengan tema kasih yang mempersatukan. Dalam rangka Parheheon Naposubulung dan remaja kita hari ini, kita dihimbau, diajak supaya ada 3 hal untuk kita hidupi, untuk kita hayati dalam rangka untuk pembangunan kesatuan dan persatuan kita. Pertama-tama, dalam organisasi sebuah gereja, dalam organisasi sebuah negara, itu para penggagasnya dan para pendirinya bukan hanya sekedar retorika. Itu dalam membentuk pembangunan kesatuan itu harus ada yang disebut pertama-tama pengabdian dan pengorbanan. Ini dia. Tanpa pengabdian dan pengorbanan, maka tidak ada berdiri kesatuan dan persatuan. Dan ini harus dipegang oleh semua pengurus, baik jajaran tingkat pengurus pusat, bahkan sampai kepada personil anggota masing-masing. Harus ada pengorbanan dan pengabdian terhadap negara, ini adalah terhadap gereja. Kita bicara tentang gereja HKBP. Di mana letak pengorbanan dan pengabdian pemuda? Di mana letak pengorbanan kalian sebagai remaja? Satu hal yang kami minta dari sebagai hamba Tuhan, sebagai pendeta, kalian korbankanlah waktu kalian, kalian abdikanlah waktu kalian untuk beribadah di gereja HKBP dan mengikuti semua kegiatan-kegiatan gereja HKBP. Pengalaman kami, banyak dari anggota Naposubulung yang terlalu banyak jajan. Jajannya dia lebih banyak beribadah di gereja yang bukan HKBP
dibandingkan dengan gerejanya sendiri. Nah, untuk ini di sana kita dituntut adalah pengorbanan dan pengabdian. Dan pengorbanan itu bukan hanya ketaatan bergereja, tapi juga dalam segala hal. Dalam bentuk pengorbanan materi, pengorbanan sebagai waktu, dan sebagai yang kita miliki untuk menyumbangkan kepada gereja HKBP. Yang kedua, untuk membangun kesatuan itu dibutuhkan di sana adalah intelektual. Intelektual. Sebagai pengurus NHKBP dan pengurus Naposo dan remaja, ingat, pengurus-pengurusnya itu tidak boleh orang-orang yang sembarangan. Harus memiliki intelektualitas dan ilmu pengetahuan. Supaya bagaimana? Sebagai pengurus, apakah itu pengurus inti, ataupun pengurus cabang, atau pengurus daerah, atau pengurus pusat, mereka harus memiliki intelektualitas yang tinggi supaya mereka dapat menghambat segala pembodohan ataupun kebohongan dalam arti ilmu pengetahuan dan segalanya. Contoh, kalau kalian tidak memiliki ilmu pengetahuan, maka organisasi itu mudah terombang-ambing. Pengetahuan ini secara ilmu pengetahuan. Kita anggaplah satu contoh. Orang yang tidak punya ilmu pengetahuan akan menjadi korban penipuan. Mana contohnya? Ada di beberapa tahun lalu, ada seorang opung boru di suatu daerah di Simalungun. Ada seorang doli-doli. Nah, doli-doli ini orangnya licik. Disuruhlah opung ini menanam suatu tanaman. Nanti kalau udah opung tanam, aku yang beli katanya. Opung ini nggak tahu, nggak ada wawasannya, nggak mengerti. Jadi tanam dan tumbuh subur tanaman ini. Dan setelah tumbuh subur, nah, dijuallah kepada pemuda ini. Dan pemuda ini ketangkap. Ternyata opung ini pun ditangkap karena yang ditanam itu adalah ganja. Nah, kenapa ketangkap opung ini? Karena nggak punya ilmu pengetahuan, tidak ada wawasan. Nah, kalau dia tahu itu ganja, pasti dia tidak mau. Tidak mau. Tapi karena dia tidak punya ilmu tentang itu, maka secara undang-undang dia ikut dihukum. Ini salah satu contoh. Jadi, orang yang berilmu itu, kalau tidak memiliki dia iman, itu cenderung menjadi penipu. Orang memiliki ilmu pengetahuan, intelektualitas, itu nanti itu bisa menjadi penipu kalau dia tidak beriman. Dan orang yang tidak memiliki ilmu pengetahuan itu sering kena tipu. Nah, pada zaman sekarang itu banyak itu. Ada penipuan melalui undian-undian, hadiah-hadiah, melalui apa banyak itu. Jadi semua pemuda dan remaja HKBP tuntutlah pengetahuan supaya kamu jangan kena tipu, jangan jadi korban. Dalam organisasi itu sangat dibutuhkan. Bagaimana mengembangkan organisasi harus ada ilmu pengetahuannya. Yang ketiga adalah wawasan. Untuk membangun kesatuan dan persatuan ada wawasan. Apa wawasan itu? Itu wawasan menyangkut situ solidaritas, saling menghargai, saling menghormati, saling mendukung, dan saling melindungi, dan sebagainya. Itu wawasan. Salah satu saya lihat kelemahan di pemuda HKBP, belum adanya pembekalan kepada seluruh pemuda HKBP tentang wawasan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Jadi, ilmu tentang bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara belum dibekali, belum diberikan kepada pemuda HKBP. Kenapa ini tidak ada? Karena memang sampai hari ini organisasi pemuda HKBP belum terdaftar di negara ini. Begitu lamanya HKBP, tapi organisasi pemudanya
belum terdaftar menjadi salah satu anggota organisasi yang ada di tengah-tengah bangsa negara kita. Dan ini sudah menjadi perhatian kita sudah lama, dan kita usulkan itu, supaya pemuda HKBP melalui kantor pusat HKBP kita didaftarkan seperti pemuda remaja Muhammadiyah, seperti pemuda remaja Nahdlatul Ulama, mereka sudah terdaftar itu di negara. Nah, dan kalau kita bicara tentang wawasan berbangsa dan bernegara, itu harus kita miliki ilmunya. Kenapa? Karena dalam aturan-peraturan HKBP sudah ditetapkan bahwa Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila adalah menjadi ajas bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara bagi seluruh jemaat HKBP. Itu tetapkan itu. Kalian sebagai remaja dan pemuda harus memiliki wawasan bermasyarakat dan berbangsa, bernegara. Ilmu itu harus ada. Apa di sana? Yang penting, bagaimana kita menghargai, bagaimana kita menghormati suku, antar ya anggaplah sebagai suku, budaya, dan bangsa di tengah-tengah bangsa negara kita. Nah, ini penting supaya kita sanggup, dan bagaimana menyatukan itu antar suku dan antar yang berbagai macam-macam budaya itu menjadi negara yang besar begini. Di mana titik yang sangat penting. Nah, di situ harus ada pengorbanan. Dulu gereja HKBP itu sudah berdiri sebelum negara ini ada. Ya, sebelum negara ada, gereja HKBP sudah berdiri. Dan sebelum negara Republik Indonesia berdiri, sudah ada Republik Batak. Kita ingat itu secara. Batak itu sudah menjadi bangsa, bukan lagi suku, sudah bangsa. Batak itu ada benderanya, ada bahasanya, ada lagu kebangsaannya, ada teritorialnya, dan ada rajanya. Nah, di sini, sebelum Republik ini berdiri, sudah ada bangsa Batak. Demi kesatuan, keutuhan NKRI, orang Batak rela mengecilkan diri menjadi suku, bukan lagi bangsa. Ini dia. Demi NKRI, Batak rela menjadi suku, bukan lagi bangsa. Kalau dia menjadi bangsa, berarti dia membentuk suatu republik baru di tengah-tengah negara ini. Tapi dengan ini, suku Batak menjadi suku, bukan lagi bangsa. Karena dari dulu, Batak itu bukan disebut suku, tapi bangsa. Nah, inilah arti dari pengorbanan. Bagaimana untuk menjaga keutuhan negara kesatuan Indonesia. Nah, dalam hal ini, pemuda HKBP harus punya wawasan itu. Dan tahun depan, kalian harus mengadakan program supaya diadakan sebuah pembekalan tentang wawasan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara di gereja kita. Kalian harus tahu itu semua. Dan itu harus masuk program dan dianggarkan supaya ada. Kita undang siapa pakarnya yang dapat memberikan materi itu kepada kita, supaya kita tahu apa itu berwawasan berbangsa dan bernegara itu. Nah, hari ini kita lihat dalam Parahyangan 60 apanya yang hehe. Apanya yang akan bangkitkan. Ini perlu disampaikan pada saat ini. Kalian mengatakan ini parheheon, artinya kebangkitan. Yang bangkit itu apanya? Ini perlu dipertanyakan. Nah, untuk itu tadi ada yang kita harus camkan, harus kita hidupi, harus kita hayati. Kita HKBP ini rapuh. Gereja HKBP rapuh. Sering terjadi pertentangan, percekcokan. Karena apa? Karena semua jemaat, semua lini di tengah-tengah gereja HKBP, mulai dari sekolah minggu sampai remaja, naposo, ama, ina, dan semua seksi-seksi, belum dibekali tentang bagaimana
bergereja HKBP. Belum dibekali. Bagaimana berorganisasi tentang HKBP. Yang diajar hanya beriman. Yang diajar hanya tunduk kepada Yesus. Tapi salah satu organisasi, salah satu syarat organisasi itu harus mau berkorban untuk organisasi yang dia tempat. Jadi bukan hanya tunduk pada Yesus. Jadi sebagai pemuda HKBP, kalian harus rela membela kepentingan HKBP. Bila perlu, nyawa pun harus dikorbankan untuk membela kepentingan HKBP. Itu arti sebuah organisasi. Seperti negara ini, demi membela keutuhan bangsa dan negara kita, rela berkorban. Dan dengan tumpah darah pun rela dikorbankan demi keutuhan bangsa dan negara kita. Demikian juga di gereja. Inilah yang belum ditanamkan kepada semua warga HKBP. Belum ada wawasan bergereja HKBP. Ditanamkan hanya beriman dan tunduk kepada Yesus. Padahal salah satu iman itu harus menjunjung tinggi martabat gerejanya. Jadi fanatisme agama ataupun gereja kita belum ada ditanamkan kepada kita. Jadi ada fanatisme iman, yaitu fanatis kepada Kristus Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, tapi fanatisme agama itu ataupun gereja itu juga sangat penting. Makanya terjadi banyak pengalaman kita, begitu mudahnya warga gereja HKBP pindah ke gereja lain. Pindah. Kenapa? Karena mereka belum memiliki solidaritas, solid kesetiaan dalam gerejanya. Belum ditanamkan. Itu perlu pembelajaran, ada beberapa hal lagi di sana, dan nggak mungkin kan paparkan di sini. Itu sangat penting itu. Nah, mulai dari semua seksi, sekolah minggu sampai ke semuanya yang di bawah naungan koinonia, itu harus dibentuk, diajarkan, supaya tetap utuh gereja HKBP ke depan. Itulah bagian yang pertama. Bagian yang kedua adalah kasih. Supaya persatuan itu dapat kokoh dalam kesatuan persatuan organisasi bentuk gereja, baik negara, di situ, di sana ada memang kita harus tanamkan, yaitu masalah keadilan, masalah kebenaran, masalah kejujuran, dan masalah yang lainnya. Itu penting. Keadilan, kejujuran, kebenaran, kesetiaan, dan sebagainya. Itu penting. Tetapi, kalau hanya itu landasan organisasi, kalau hanya kejujuran, kebenaran, kebaikan, itu tidak cukup. Itu rapuh. Harus dilandaskan dengan kasih. Kenapa landaskan dengan kasih? Kalau keadilan, harus dihukum. Berbuat salah harus dihukum. Itu keadilan. Kejujuran, yang berbohong harus dihukum. Ya. Nah, kebenaran yang salah harus ada hukumannya. Tapi kalau kasih, coba kita buka. Dalam kasih itu, kita lihat bagaimana hebatnya kasih. 1 Petrus 4 ayat 8, kalau kita lihat di sana, apa isinya dikatakan di sana, itu sangat penting, karena itu yang tertinggi. 1 Petrus 4 ayat 8 mengatakan demikian. Tetapi yang terutama, kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain. Sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Nah, kalau kita berbicara keadilan, kebenaran, kejujuran, kalau kita diperhadapkan dengan penebusan Yesus, kita tidak akan menerima apa-apa. Kita tidak layak. Kalau bicara kebenaran, keadilan, kejujuran, kita tidak akan mendapatkan keselamatan. Tapi hanya dengan kasih Yesuslah kita mendapatkan keselamatan dan mendapatkan sukacita, mendapatkan hidup yang kekal. Nah, untuk itu, bagi semua pemuda remaja HKBP Serang ini, kalian itu di samping memiliki ilmu pengetahuan, memiliki intelektual, memiliki tadi kejujuran, kebenaran,
yang paling dalam kalian harus memiliki cinta kasih. Apa itu cinta kasih? Cinta kasih itu satu-satunya adalah yang berkorban tanpa pamrih. Itulah kasih. Nah, untuk itu ikatan yang sempurna sesuai dengan tema tadi, kalian itu kalau kasih itu, contoh, ada dua pemuda, ada cewek, kalian contohnya ada yang bersahabat, berkawan atau pacaran, ya, atau pacaran, lalu pacarnya sudah ada, tahu-tahu datang kawannya, dipotong pacarnya itu dan ditinggalkan. Apa kira-kira yang diperbuat oleh yang ditinggalkan itu? Coba, pasti rasanya ada sakit di dada, ya, kayak lagu Cita-Citata, sakitnya di sini kan. Nah, itu kan. Nah, kalau memang kamu memiliki kasih, kamu pasti memiliki satu pemikiran, berarti dia itu bukanlah jodohku. Jadi nggak usah benci, nggak usah. Karena kalau jodoh takkan kemana. Kalaupun dirampas jodohmu dari tanganmu, kalau memang jodohmu itu mau, ya udah relakan saja. Itulah kasih. Kalau memang dia jodohmu, dia tidak akan pergi. Kamu nggak perlu sakit hati dan relakan, karena kasih itu menutupi banyak dosa. Artinya, adapun kesalahan teman kita dapat memaafkannya, kita dapat mengampuninya dan merelakannya. Nah, sekarang pertanyaannya, siapa kalian yang sudah berkawan, bersahabat, dipotong, disabet itu pacarmu, kamu merelakannya? Ada nggak yang rela, yang nggak sakit hati? Nah, kalau kamu masih sakit hati dan kamu masih benci, itu kamu belum memiliki kasih yang sebenarnya. Ingat itu. Tapi kalau kamu rela, walaupun sakit hati itu memang pernah ada, tapi jangan benci, jangan dendam. Dan kau relakan, jangan terlalu lama, jangan sampai lewat sebulan. Nah, 2 hari, 3 hari cukup, udah relakan. Itulah arti dari sebuah kasih. Nah, demikian juga, kasih adalah ikatan yang sempurna. Kalau kita mau merelakan, kita mau saling memaafkan, kita mau saling mengampuni, inilah yang dapat memberikan keutuhan di tengah-tengah organisasi pemuda, gereja, dan remaja gereja kita. Saya lihat ini yang perlu kami tekankan. Antara satu yang lain, kita masih rapuh dalam cinta kasih. Maka dalam Parheheon sebelum ini, mari bangun cinta kasih kalian. Walaupun saya katakan tadi ada yang menyakiti, tapi saya himbau, saya ajak, jangan ada yang saling menyakiti, jangan. Karena itu bukanlah orang beriman. Ciri khas orang beriman itu mengutamakan kebaikan, mengutamakan kebajikan. Itu ciri khas beriman. Tapi seandainya dari kalian ada saling menyakitkan, saling memberikan ketidaknyamanan, mari segera cepat-cepat saling mengampuni dan saling memaafkan. Jangan pernah simpan sesuatu yang sakit dalam hatimu. Hai pemuda, hai remaja KBP, bangkitlah, bangunlah cinta kasih. Juga di tengah-tengah boso, remaja, dan tengah-tengah gereja, apalagi tengah-tengah keluarga. Maka hari ini, Naposo Bulung dan remaja HKP Serang bangkit dalam persatuan dan kesatuan, bangkit dalam cinta kasih, maka gereja kita ke depan ada tantangan dua tantangan gereja ke depan. Pertama, tantangannya organisasi gereja akan dihancurkan. Ini zaman ke depan organisasi gereja akan dihancurkan. Yang kedua, iman orang percaya akan dihancurkan. Maka kedua hal ini perlu kita bangun. Mari kita bangun dalam cinta kasih. Kita pertahankan organisasi kita dalam cinta kasih. Dan mari kita pertahankan, kita perjuangkan iman kita supaya makin kuat mengikut Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Selamat mengikuti kebangkitan Parheheon Sebulung. Bangkitlah pemuda remaja HKP Serang dan hiduplah dalam kesatuan persatuan di bawah cinta kasih dari Yesus Kristus. Amin. Mari kita berdoa. Segala puji, hormat, dan kemuliaan
kami sembahkan kepadamu Bapa di surga. Oleh karena kasih-Mu, sehingga pesta Parheheon Naposobulung dan remaja gerejamu dapat dimulai hari ini. Tuhan, banyak yang menghalangi. Salah satu COVID-19 yang menghalangi segala kegiatan untuk kesatuan dan persatuan umat gerejamu, khususnya Naposobulung remaja di tengah-tengah gerejamu ini. Tapi di tengah-tengah kegalauan, di tengah-tengah dunia yang begitu terpuruk, sekarang Naposobulung remaja gerejamu HKP Serang mengadakan pesta Parheheon. Kiranya Tuhan Yesus melalui kuasa Roh Kudus-Mu memberkati semua anak-anak kami, sehingga melalui pesta Parheheon ini mereka bangkit dalam kesatuan dan persatuan, mereka bangkit dalam membangun cinta kasih dari-Mu. Biarlah kasih-Mu Yesus yang melingkupi seluruh kegiatan ini, melingkupi seluruh Naposobulung remaja, dan melingkupi seluruh jemaat-Mu, sehingga kami bersatu padu dalam ikatan kasih yang sempurna untuk melakukan yang terbaik di tengah-tengah gerejamu. Terima kasih Bapa, ampunkan segala dosa kesalahan kami, agar kami layak hidup, kudus dan suci di hadapan-Mu. Hanya dalam nama Yesus Kristus kami telah bermohon. Amin. Cek. Terima kasih kepada Amang atas khotbahnya. Selanjutnya, tiada hal yang tidak dapat Tuhan lakukan, kematian pun Ia kalahkan. Ia rela mengorbankan dirinya untuk menyelamatkan serta memulihkan kita dari dosa. Kabar baik telah datang, Yesus kita telah bangkit. Bersama Yesus kita berjuang menghadang musuh, percayalah selalu kepada Tuhan, kita pasti menang. Mari kita bernyanyi dari buku nyanyian nomor 247, Hai Bangkit Bagi Yesus, ayat 1 dan 2. Kita satukan hati, kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang bertata di kerajaan surga, puji dan syukur Tuhan kami panjatkan kehadirat-Mu atas berkat dan kasih setia Tuhan yang boleh kami rasakan, yang boleh kami nikmati. Hingga pada malam hari ini Tuhan kami boleh bersyukur untuk waktu dan kesempatan yang Tuhan berikan. Kami anak-anak-Mu
Remaja Naposo Bulung HKBP Serang malam ini Tuhan bisa mengadakan acara ibadah Parheon Remaja Naposo Bulung HKBP Serang. Biarlah kiranya Tuhan Engkau yang memberkati, dan kami juga berdoa Tuhan untuk khotbah yang tadi kami dengarkan. Terima kasih Tuhan, Engkau yang memberkati Amang Pendeta yang menyampaikan firman-Mu, berkati Amang Pendeta beserta keluarga, berkati juga Tuhan kami anak-anak-Mu yang telah mendengarkan firman-Mu, agar firman yang tadi kami dengarkan Tuhan, itu boleh kami pahami dan boleh kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari, agar firman yang kami dengarkan Tuhan, itu boleh berakar, bertumbuh, dan berbuah dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus, di malam hari ini kami juga akan mengangkat pokok-pokok doa kami Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk kesehatan kami. Tuhan, Engkau yang berikan kesehatan, Engkau yang menjaga dan memberkati kehidupan kami Tuhan. Terkhusus Tuhan dalam situasi saat pandemi saat ini Tuhan, COVID-19 yang masih belum selesai Tuhan, biarlah kiranya Tuhan Engkau menyelesaikan semuanya, agar kami Tuhan boleh berkumpul, agar kami Tuhan juga boleh kembali ke masa-masa kami sebelumnya Tuhan, untuk boleh berkumpul bersukacita. Tuhan, kami juga boleh berdoa untuk teman-teman kami dan juga jemaat-Mu Tuhan yang positif COVID-19, biarlah kiranya Tuhan Engkau yang menyertai mereka, Engkau juga Tuhan yang memberkati segala obat dan makanan, agar mereka Tuhan boleh sembuh dan boleh beraktivitas seperti biasanya. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk pergumulan kami masing-masing Tuhan, pergumulan pribadi kami, biarlah kiranya Tuhan kami boleh tetap mengandalkan Tuhan, agar setiap masalah dan pergumulan yang kami hadapi Tuhan, itu boleh terselesaikan baik sesuai dengan kehendak-Mu. Tuhan Yesus, di malam hari ini kami juga berdoa khusus untuk acara Parheon Remaja Naposo Bulung HKBP Serang Tuhan. Tuhan yang memberkati semua panitia yang mempersiapkan Tuhan. Tuhan juga yang memberkati segala apapun Tuhan acara ini biar bisa berjalan dengan baik, berjalan dengan lancar, segala perlombaan bisa berjalan, bisa terlaksana dengan baik Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa untuk jemaat-Mu dan pelayan-Mu, Engkau yang memberkati Tuhan, Engkau yang memberikan kesehatan selalu, agar kami juga Tuhan boleh terjaga dari COVID-19. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk orang tua kami yang jauh dekat dari sisi kami, apapun dan dimanapun aktivitas mereka saat ini. Tuhan yang boleh memberkati, Tuhan yang boleh memberikan kesehatan, kekuatan, dan umur yang panjang. Dan kami juga berdoa Tuhan untuk negara kami, dari pemerintah pusat Tuhan sampai pemerintah daerah, Tuhan yang boleh memberkati, berikan hikmat dan kebijaksanaan yang dari-Mu Tuhan, agar setiap kebijakan-kebijakan yang mereka berikan, mereka aturkan Tuhan, itu boleh sesuai dengan kehendak-Mu. Tuhan Yesus, kami juga mohon ampun atas setiap dosa dan kesalahan yang kami perbuat. Ampuni kami Tuhan atas setiap kesalahan dan dosa-dosa kami, agar berkat dan kasih-Mu tidak terhalang oleh. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami mengucap syukur padamu. Amin. Cek. Sebelum kita masuk ke acara peresmian pembukaan, mari kita angkat satu pujian dari buku nyanyian nomor 9, Ku Puji Kasih Setiamu ayat 2. Kau
Mari kita dengarkan kata sambutan yang pertama dari Wakil Ketua Parheon kita kepada Bang Samuel Hans Damero Manurung. Waktu dan tempat dipersilahkan. Ada suaranya nggak sih? Ada ya? Horas. Selamat malam bagi kita semua hadirin, baik yang berada di gereja ini ataupun yang berada di rumah dan mengikuti ibadah Parheon pembuka ini secara daring. Shalom bagi kita semua. Parheon, sebuah kata kerja yang diambil dari kata hehe. Dalam bahasa Batak, itu artinya bangkit. Di tengah kondisi saat ini, di tengah COVID-19 ini, banyak saudara-saudara kita yang mengalami hal-hal yang berduka cita, keterpurukan, kesulitan, dan berbagai hal negatif lainnya. Namun, kita remaja dan aposo, kita ingin hehe. Kita ingin bangkit dari kondisi yang buruk ini. Kita ingin menyatakan kasih Tuhan yang luar biasa indah dan tidak dapat dibendung oleh pandemi ini. Kita membuat acara Parheon ini bukan untuk pajago-jago, bukan untuk sombong, bukan untuk melawan pemerintah ataupun menunjukkan ketidakpercayaan terhadap virus ini. Namun, kita melakukan Parheon ini untuk menyatakan kasih Tuhan yang luar biasa yang dapat mempersatukan kita semua sesuai dengan tema kita untuk bangkit, untuk hehe dari kondisi yang buruk ini. Oleh karena itu, acara ini dapat berlangsung bukan karena kuat kita, bukan karena kepintaran, kreativitas, kebijaksanaan kita, namun karena kasih Tuhan yang luar biasa. Jadi, marilah kita berterima kasih dan selalu memuji dan memuliakan Tuhan kita Yesus Kristus. Kami juga ingin selaku panitia, ingin mengucapkan terima kasih, banyak-banyak terima kasih kepada para amang parhalado, baik amang pendeta dan juga amang sintua. Kami ingin mengucapkan terima kasih karena telah membimbing kami, memotivasi kami dari awal persiapan ibadah ini, awal persiapan acara ini, hingga ibadah pembukaan ini dapat dilaksanakan. Sekali lagi, terima kasih amang. Setelah itu, untuk para naposonya. Gak jelas kalian napo. Ngapain sih naposo bikin Parheon? Ngapain remaja bikin lomba-lomba? Kalian pengen 17-an. Kalian pengen nyebarin COVID. Kalian gak percaya sama virus-virus kayak ginian. Itu beberapa atau banyaklah sebenarnya hujatan, kritik, dan hal-hal yang kontras dengan apa yang panitia usahakan, yang panitia ingin lakukan. Tapi nasi sudah menjadi bubur. Panitia yang luar biasa ini sudah dibentuk dan siap untuk bertempur. Bukan bertempur dengan virus, bukan bertempur dengan orang-orang yang kontra dengan kita, namun bertempur untuk menyatakan kasih Tuhan yang luar biasa, kasih yang mempersatukan kita umatnya dan dapat bangkit dari kondisi yang buruk ini. Oleh karena itu, kita bentuklah Parheon Remaja dan Aposo HKBP Serang tahun 2021 ini. Kondisi saat ini gak bisa jadi alasan sih sebenarnya menjadi penghalang untuk gerakan kita untuk menyatakan kasih Tuhan. Namun kalau boleh jujur, kami dari panitia sebenarnya memiliki banyak sekali hambatan, banyak sekali halangan lah untuk melakukan aktivitas ini. Mulai dari kami ngundurin acara ini, acara pembukaan ini berkali-kali karena perpanjangan PPKM, menyiapkan plan A, plan B, plan C, hingga plan Z supaya kami dapat menjalankan acara ini di berbagai kondisi, melakukan bazar ke rumah jemaat, melakukan proposal dan lain-lainnya supaya mencukupi dana, ribut di rapat dan segala macam, itu berbagai kesulitan yang kami hadapi. Namun pada akhirnya kita panitia bersama dan juga jemaat hadirin sekalian dapat memulai Parheon ini melalui ibadah ini. Walaupun online, cuman ya kita dapat start mulai lah. Dan namun kembali saya ingin mengingatkan itu semua bukan karena kuat kuasa panitia, bukan karena remaja Naposo dan lainnya, namun itu karena kasih karunia Tuhan, kuat Tuhan, berkat Tuhan semuanya. Sehingga kita dapat memulai acara ini. Once more, thanks God. Makasih Tuhan Yesus.
dan lagi buat Naposonya nih, terutama panitianya. Bukannya mau sombong, bukannya gue mau tengil, tapi buat tiap panitia yang ada di acara ini, buat BPH, buat acara, buat apa lagi? Danus, Games, BPH, HPDD, peralatan, konsumsi, lo semua keren, lo semua hebat, lo semua berani, lo semua nekat mau ngelakuin acara ini untuk menyatakan kasih Tuhan. Kalian semua keren guys, pasti kita bisa menyelesaikan acara ini sampai nanti penghujung acaranya. Semangat, pasti bisa. We can go through this, but jangan sombong. Sekali lagi ini semua karena berkat Tuhan. Well, tanpa berlama-lama lagi, rangkaian acara ini akan segera kita mulai. Untuk para hadirin sekalian, untuk para panitia, peserta games, amang parhalado dan lain-lainnya, please enjoy the game, please enjoy acaranya. God bless you. Gua Samuel Hans Damero Manurung, Wakil Ketua Remaja, Wakil Ketua Parheheon, Remaja dan Naposo HKBP Serang 2021. Peace, over and out. Horas! Terima kasih Bang Samuel atas kata sambutannya. Selanjutnya mari kita dengarkan kata sambutan dari Ketua Dewan Koinonia kita kepada Amang Sintua Hutauruk. Waktu dan layar dipersilahkan. Salam. Salam. Shalom. Shalom, Amang. Shalom, Mamang. Shalom, Amang. Shalom, Mamang. Shalom, Mamang. Shalom. Puji Tuhan Shalom, Mamang. atas selenggaranya acara pembukaan Parheheon Remaja Naposo Bulung HKBP Serang 2021. Yang saya hormati Pak Pendeta dan keluarga, rekan-rekan majelis HKBP Serang dan keluarga yang saya cintain, semua Naposo Bulung dan Remaja HKBP Serang. Saya sangat hormat dan salut kepada seluruh anak-anak saya. Apapun bentuk pelaksanaan untuk tahun ini, kita harus tetap bersyukur. Oleh sebab itu, kita harus menghormati apapun keputusan yang diambil oleh panitia. Dari dana yang tidak ada, seperti Bang Samuel tadi udah kasih tahu, tidak ada, tapi dengan daya upaya yang dilaksanakan oleh panitia dan seluruh Naposo dan Remaja bisa tercapai. Oleh sebab itu bukan karena kehebatan kita. Untuk itu saya sangat salut dan hormat kepada seluruh anak saya atas partisipasi dan kerjasamanya. Ataupun dengan cara apapun itu kita laksanakan, kiranya menjadi kemuliaan bagi Tuhan. Saya tidak terlalu panjang lebar lagi, saya hanya mengharapkan dalam acara lomba nanti, kiranya berjalan dengan baik, tanpa ada ribut-ribut atau persengketaan antara tim A dengan tim B, antara Naposo dan Remaja, dan antara Regu A dan Regu B. Kiranya bisa berjalan sesuai dengan apa yang kita sepakati bersama. Demikian sambutan dari saya. Selamat malam dan salam. Shalom, Amang. Terima kasih kepada Amang Sintua Hutauruk atas sambutannya. Selanjutnya, peresmian serta pembukaan acara Parheheon Remaja Naposo HKBP Serang oleh pendeta resort kita. Kepada Amang Pendeta Siagian, waktu dan tempat dipersilahkan. Cek. Shalom. Shalom. Horas. Horas. Pertama-tama kita sepatutnya menyampaikan puji dan syukur kepada Tuhan kita Yesus Kristus, Sang Raja Gereja, yang telah mengizinkan kita untuk bersekutu melalui live streaming ini dalam rangka mengawali
Ada apa? Kok terputus ya? Ada yang tahu kah? Karina tahu apa masalahnya? Kayaknya emang dari gereja ininya deh. Iya. Oke. Tapi ini kok 35 ya? Yang tadi 70 berapa gitu? 72. Banget ya langsung turun ya. Beda cabang kali ya? Apa beda cabang kayaknya? Biasanya kalau misalkan Zoom ini udah 40 menit udah ke out sendiri ya, Mang? Oke. Cek. Cek. Dek, MC. Cek. Mohon maaf atas ketidaknyamanannya, kita ulang ya. Selanjutnya, peresmian serta pembukaan acara Parheheon Remaja Naposo HKBP Serang oleh pendeta resort kita. Kepada Amang Pendeta Syagian, waktu dan tempat dipersilahkan. Shalom. Pertama-tama kita menaikkan puji dan syukur kepada Tuhan kita Yesus Kristus, Sang Raja Gereja yang telah memampukan kita mempersiapkan banyak hal dalam rangka pesta Parheheon Remaja Naposo Bulung HKBP Serang yang beberapa saat lagi akan kita buka secara resmi. Untuk itu izinkan kami pertama-tama mengucapkan salam hormat kami, salam kasih kami kepada seluruh perhalado full timer yang melayani di HKBP Serang ini dan juga di Resort Serang. Secara khusus untuk Amang Pendeta kita, Amang Pendeta TM Simorangkir yang saat ini sedang menjalani proses perawatan di rumah sakit. Kita berdoa untuk kesembuhan beliau. Salam hormat kami juga untuk seluruh majelis gereja HKBP Serang, terkhusus untuk Amang Sintua Hutauruk sebagai Ketua Dewan Koinonia yang tadi sudah bersama-sama juga dengan kita melalui daring dan telah menyampaikan sambutan dalam rangka pesta Parheheon kita pada saat ini. Salam hormat saya juga untuk pengurus Remaja dan Naposo Bulung HKBP Serang yang telah memprogramkan kegiatan ini, sekalipun
kita masih berada di masa-masa sulit karena pandemi ini. Terima kasih untuk BPH yang sudah mendorong panitia Pesta Parheheon sehingga sebentar lagi acara ini akan kita buka secara resmi. Salam hormat kami juga kepada Amang dan Inang, orang tua atau seluruh jemaat HKBP Serang yang sudah mendukung anak-anak kita, panitia Parheheon Remaja Naposo Bulung dalam banyak hal, partisipasi yang sudah disampaikan oleh setiap jemaat, terutama dalam penggalangan dana, karena memang kondisi keuangan gereja kita saat ini dalam masa-masa sulit juga, tetapi atas dukungan dari seluruh jemaat, baik itu melalui bazar ataupun ketika anak-anak kita hadir di rumah kita memohon dukungan, kami tahu dukungan yang luar biasa dari Amang dan Inang. Kami berdoa segala kebaikan, kemurahan Amang dan Inang akan diberkati oleh Tuhan. Terakhir, untuk teman-teman saya remaja dan Naposo Bulung HKBP Serang yang saat ini mengikuti acara pembukaan ini di rumah kita masing-masing, izinkan kami sebagai perwakilan para petugas multimedia dan tim musik yang ada di dalam gereja ini menyampaikan salam kasih kami kepada teman-teman remaja dan Naposo Bulung. Ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan sebelum membuka kegiatan ini secara resmi. Sebagaimana tadi telah disampaikan oleh panitia kita bahwa dalam perencanaan berlangsungnya acara ini kita menghadapi banyak tantangan. Tentu itu bukan keinginan siapapun dan bukan disengaja oleh siapapun, tetapi semuanya itu adalah karena didorong oleh masa sulit yang sedang kita hadapi saat ini. Saya percaya bahwa orang tua dan juga majelis tidak menginginkan seorang pun di antara anak-anak kami remaja dan Naposo Bulung akan menjadi korban dari pandemi yang saat ini sedang masih sangat susah kita hadapi. Itulah makanya tentu para orang tua selama ini sering mengingatkan anak-anak kami remaja dan Naposo Bulung, khususnya panitia, supaya tetap waspada dan hati-hati. Kami tahu semangat teman-teman remaja Naposo Bulung luar biasa demi tercapainya kegiatan ini. Tetapi bersyukurlah karena Anda semua diizinkan dan dimampukan oleh Tuhan berkarya yang terbaik di masa pandemi ini. Yang kedua, tentu juga saya ingin menyampaikan dalam kesempatan ini sebagai bentuk dukungan kita sebagai sesama manusia dan warga negara, di mana kita ketahui saat ini pemerintah kita dari pusat hingga daerah telah berupaya sekeras mungkin dalam rangka menjalankan program vaksinasi. Kita tahu bahwa remaja dan Naposo Bulung sudah dimungkinkan untuk mengikuti program vaksinasi itu, maka izinkan dalam kesempatan ini juga saya mendorong seluruh jemaat HKBP Serang ini yang sudah memenuhi ketentuan untuk menerima vaksin supaya dengan sukarela dan sukacita juga mengikuti program vaksinasi. Yang ketiga dan terakhir,
Parheheon ini identik dengan berbagai pertandingan atau perlombaan sebagaimana telah dipersiapkan oleh panitia kita. Saya mau mengatakan bahwa setiap perlombaan, pertandingan yang akan kita ikuti melalui Parheheon Remaja Naposo Bulung ini bukan sekedar untuk mengukur siapa yang terbaik, tetapi tentu ini bertujuan sebagaimana tema kegiatan kita malam hari ini, bahwa kita bertanding, kita berlomba di dalam satu kasih, yaitu kasih Yesus Kristus Tuhan kita. Akhirnya, sebelum membuka kegiatan ini, saya atas nama seluruh Parhalado menyampaikan kepada anak-anak kami, teman-teman remaja Naposo Bulung, selamat bertanding, selamat berlomba, selamat melaksanakan pesta Parheheon Remaja Naposo Bulung HKBP Serang, Resort Serang tahun 2021 ini. Tuhan memberkati. Horas. Teman-teman yang saat ini mengikuti acara ini di tempat yang berbeda, di rumah masing-masing, mewakili seluruh Persekutuan Remaja Naposo Bulung HKBP Serang, Resort Serang, kami telah bersama-sama di sini. Kami adalah mewakili kawan-kawan sekalian. Oleh karena itu, dengan sukacita kita akan membuka Pesta Parheheon Remaja Naposo Bulung HKBP Serang, Resort Serang tahun 2021 ini di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus. Amin. Pujilah Ia, Allah kita, Allah yang Maha Kuasa. Ia melimpahkan kasih-Nya dengan menebus kita di atas kayu salib. Pengorbanan-Mu Tuhan tiada batasnya untuk kami anak-anak-Mu, dan karena kasih-Mu Engkau menghancurkan pembatas agar kami selalu menjadi lebih dekat dengan Engkau. Mampukan kami untuk meneladani perbuatan-Mu agar kami dapat menjadi kasih bagi orang-orang di sekeliling kami. Mari teman-teman bernyanyi dari buku nyanyian nomor 125, Bersukacita Pujilah, ayat 1. Selanjutnya pengumuman kegiatan Lomba Parheheon.
Saya di sini mewakili dari sesi games akan memaparkan tentang perlombaan. Yang pertama tentang jadwal perlombaan. Yang pertama, jadwal perlombaan. Pasti teman-teman semua udah pada kepo kan perlombaannya hari apa aja akan dimulai. Hari pertama di tanggal 13 Agustus 2021 hari Jumat dimulai dengan lomba cerdas cermat Alkitab. Di hari kedua, Sabtu 14 Agustus 2021 diadakan lomba Mobile Legends dan bulu tangkis. Di hari ketiga, Minggu 15 Agustus 2021 diadakan lomba futsal dan catur. Selanjutnya di hari keempat, Jumat 20 Agustus 2021 diadakan lomba Mobile Legends. Selanjutnya hari kelima, Sabtu tanggal 21 2021 diadakan lomba bulu tangkis. Dan di hari keenam, Minggu tanggal 22 Agustus 2021 diadakan lomba futsal. Di hari ketujuh, Jumat tanggal 27 Agustus 2021 diadakan lomba Mobile Legends. Di hari ke-8, Sabtu 28 Agustus 2021 diadakan lomba bulu tangkis. Dan di hari yang terakhir, hari ke-9, Minggu tanggal 29 Agustus 2021 diadakan lomba futsal. Untuk cover dan cipta lagu di-post di Instagram Remaja dan Naposo. Video cover dan cipta lagu dikirim ke PJ cover dan cipta lagu. Pengiriman video dimulai tanggal 7 Agustus sampai hari terakhir tanggal 13 Agustus yang akan diposting serentak di IG Remaja dan Naposo di tanggal 14 Agustus. Yang kedua, jadwal technical meeting. Yang pertama, futsal diadakan di tanggal 8 Agustus 2021 pada pukul 4 sore via Zoom. Yang kedua, catur diadakan pada tanggal 10 Agustus 2021 pukul 7 malam melalui Zoom. Yang ketiga, Mobile Legends tanggal 10 Agustus 2021 pukul 1 siang via Zoom. Yang keempat, bulu tangkis tanggal 10 Agustus 2021 pukul 5 sore via Zoom. Dan yang terakhir, cerdas cermat Alkitab tanggal 10 Agustus pukul 4 sore via Zoom atau Google Meet. Link akan dibagikan di grup masing-masing perlombaan. Cukup sekian dari perlombaan. Selanjutnya Tuhan merupakan juru selamat untuk kita. Kita dapat hidup atas segala pengorbanannya. Kasih setianya menyelamatkan kita dan memberikan pengharapan. Maka dari itu, kita harus bangga menjadi anak pilihannya. Mari kita angkat nyanyian rohani Sungguh Ku Bangga Bapa sambil mengumpulkan persembahan. Sungguh ku bangga Bapa, punya Allah
Untuk doa penutup dipersilahkan kepada Amang Pendeta. Amang Pendeta Mari kita mohon maaf. berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Mari kita bersatu dalam doa Bapa kami yang di surga. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan, dan kekuasaan, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus dan kasih setia dari Allah Bapa dan persekutuan dari Roh Kudus menyertai kamu semua. Amin. Salam. Horas. Shalom, Mamang. Shalom, Amang. Horas. Shalom, Mamang. Makasih, Amang. Cek. Shalom Cek. Mamang, shalom Halo. semuanya. Horas, Teman-teman halo. semua jangan ada yang keluar Zoom dulu ya. Kita akan mengadakan sesi foto bersama. Dipersilahkan kepada Amang Pendeta Resort dan panitia untuk maju ke depan, dan teman-teman yang berada di Zoom dipersilahkan untuk on cam ya. Ayo di on camin Ayo. dulu ya kameranya. Gak usah, foto doang. Iya, pendeta dan panitia kan. Enggak, panitia yang penting-pentingnya aja. Yang ini aja, yang tadi aja. Siapa yang? Aku hitung ya nanti ya. Iya nanti. Gede banget. Buset, gak bakal kelihatan gak jadi? Itu tuh. Harus. Enggak katanya. Ayo aku apa-apa.
Oke. Sebentar ya. Semuanya on cam ya yang di Zoom. Oke, dihitung ya sampai 3. 1, 2, 3. Sekali lagi ya. Sebentar. Yang belum on silahkan on kameranya ya teman-teman. Siapkan senyum terbaiknya. Yang cantik ya, yang ganteng. Yang ganteng, yang cantik. Oke, yuk on cam lagi. Kita hitung sampai 3. 1, 2, 3. Delay. Oke. Oke, terima kasih teman-teman semua. Silakan dilipat. Gak apa-apa aja. Oke. Terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah mengikuti rangkaian ibadah pembukaan Parahyon kita kali ini dengan baik. Kami selaku MC pamit undur diri. Sampai jumpa di perlombaan dan pesta puncak Parahyon Remaja Naposo HKBP Serang. Tetap jaga kesehatan dan patuhi protokol kesehatan ya teman-teman. Shalom semuanya. Dadah. Shalom. 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 Gue mau naik nih. Ayo. Sungguh. Sungguh ku bangga Bapak. Siapa lagi? Tunggu ku bangga Bapak itu aja. Ayo. Tungagapat, ku bangga Bapak, punya Allah seperti Engkau. Sungguh ku bangga Bapak, punya Allah seperti Engkau. Sungguh ku bangga Yesus atas segala pengorbananmu. Tak ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu.
EBHUN. Aqua. Udahan ini.